Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Masyarul muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, selayaknya kita atau sepatutnya kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita ada mampu untuk bertatap muka kembali atau bermuajah kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang setiap malam ahadnya kita adakan. Alhamdulillahirabbil alamin juga bahwasanya pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan ya. Kita kemarin pada pekan-pekan yang lalu atau pekan yang lalu sudah mengakhiri bab sifatul huruf allati diddun, yang mempunyai lawan, allati diddun laha, yang mempunyai lawan. Jadi sudah selesai kemarin bahasanya, pembagiannya. Silakan antum ya di murojaah kembali. Ya, di sini kita tidak akan mengulang, tapi insya Allah nanti untuk setelah bab yang akan ini kita bahas selesai. Jadi sekarang ini kita sudah memasuki sifatul huruf dengan pembagian la diddalah, sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi perlu saya ulangi lagi, dalam bab sifatul huruf itu ada dua bagian. Yang pertama yang mempunyai lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya, antum sudah paham semua ya, sudah paham. Tinggal prakteknya saja terkait materi atau pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Ya, selanjutnya bismillah kita akan mengawali pada sifat huruf ini, yaitu terkait dengan pembagian yang kedua, la diddalaha, sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, allati la diddalaha, yang tidak mempunyai lawan. Apa saja? Nah, di sini ulama qiraat ya sudah membaginya. Cuma nanti di sini ada yang mengatakan 7 bagian ya. Jadi sifat yang tidak mempunyai lawan itu, sifat huruf yang tidak mempunyai lawan itu, ulama qiraat ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 7 bagian, ada juga yang 8 bagian. 8 bagiannya maksudnya ini ditambah ya. Jadi ada terakhirnya adalah gunnah. Ya. Baik, kita akan bahas bab sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan, yaitu yang pertama adalah shafir. Ya, antum sudah punya bukunya ya, yang belum nanti minta tolong panitia atau tim suksesnya untuk memfotokopi lagi ya, mengingat kayaknya sepertinya jamaah kita ada yang belum memegang.
Ya, yang pertama adalah sifat shafir. Yang pertama ya. Kedua qalqalah. Yang ketiga lin. Yang keempat al-inhiraf. Yang kelima takhrir. Yang keenam tafasyi. Kemudian yang ketujuh istitalah. Dan yang terakhir di antum sampai berapa, Pak? 7 ya. Kita tambahkan gunnah ya. Gunnah. Jadi tambahnya 8. Jadi kita gunakan sampai 8. Baik, yang pertama sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan adalah as-shafir. Kita akan satu. As-shafir. Baik. Yang pertama adalah as-shafir. Apa itu as-shafir? Ma huwa as-shafir? As-shafiru lughatan. Shafir secara bahasa, antum bisa langsung lihat terjemahnya ya Pak di buku antum sendiri. Ya. As-shafir lughatan secara bahasa, sautun yaitu suara, yusbihu yang menyerupai sautat ta'ir. Sautat ta'ir yaitu suara burung. Suara yang menyerupai suara burung. Itu secara bahasa. Secara lughah. Sedangkan secara istilah, apa maksudnya? Artinya kalau kita bahas definisi, kita jangan hanya mengartikan dengan bahasa saja. Karena kalau bahasa sifatnya baku, ya. Tapi kalau istilah dilihat disesuaikannya dengan fungsinya apa, yang kita bahas kajiannya apa. Nah, jadi kalau kita bahas istilah, berarti tidak, kalau cuma hanya bahasa saja itu tidak cukup, ya. Jadi secara bahasa tadi apa? Sautun yusbihu sautat ta'ir, yaitu suara yang menyerupai suara burung. Ada nggak nanti kaitannya? Insya Allah ada ya. Wastilahan, secara istilah, sautun zaid, yaitu suara yang bertambah atau suara yang menambah, atau bisa juga tambahan suara. Yakhruju, yang keluar, minasyafatain, dari dua bibir. Jadi secara istilahnya suara yang atau tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Kalau di buku antum apa Pak? Kali teksnya. Tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Ya, sama ya. Jadi tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Wa hurufuhu, hurufnya adalah shad, zai, dan sin. Shad, zai, sin. Baik. Kita akan kaji sedikit demi sedikit ya. Baik, kita akan kaitkan dengan bahasa secara bahasa tadi, yaitu suara yang menyerupai suara burung. Pak, biasanya kalau burung itu kan, kalau antum punya, ada nggak yang punya peliharaan burung? Nggak ada ya? Dilepas aja lah burungnya lah. Kalau burung punya Pak? Burung ada ya? Langka jenisnya tapi. Ya. Jangan dibayangin Pak. Maksud ana burung beneran. Burung beneran ya. Burung yang kalau biasanya berkicau atau bersiul ya. Nah, coba biasanya kan. Atau kita biasanya kalau ngelihat orang, bukan kita ya, orang maksudnya kalau lagi burungnya mancing supaya keluar suaranya itu kan kita ikut ini pancing dia bersiul. Misalnya gitu kan, misalnya seperti itu. Anak yang nggak pernah punya burung soalnya, jadi ngeliat aja orang kayak gitu kalau lagi mancing.
supaya ngeluarin suara. Nah, siulannya itu makanya dikatakan secara bahasa menyerupai burung. Karena apa? Di sini berarti sudah mulai masuk nih. Di situ ada pembahas secara istilahnya tambahan suara yang keluar dari bibir. Bibir kita nih ada dua, Pak. Jadi menyempit. Suara yang keluar karena apa? Nah, dilihat dulu hurufnya. Hurufnya tadi huruf shafir ada berapa? 3. Shad, kemudian zai dan sin. Coba sekarang kita ucapkan huruf yang pertama dulu. So. Masih ingat Pak makhrajul huruf atau makhraj tempat keluar hurufnya shad di mana? Ayo diingat-ingat. Ya. Ujung lidah menyentuh gigi seri. Ada yang atas, ada yang bawah. Ya, versinya ada dua. Ada lagi? Hah? Dari bawah, gigi seri bawah, ada yang atas ya. Sekarang dilihat. Ayo. Yang benar yang mana? Nanti ada ini nih, ada terangin nih. Ya, antum bisa ngerasain sendiri Pak. So, aso. Nah, dari mana? Ujung, kita buktikan sendiri ya. Jadi kalau terasa berarti ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Ya. Aso, asi, asu. Iya. Pernah ada pertanyaan ke anak begini, Pak Ustadz, saya nyebut huruf so kayaknya nggak bisa bener. Dari dulu kayaknya ngelatihnya salah mulai. Emang bapaknya gimana? Saya perhatiin, deketin mukanya. Saya perhatiin, coba bapak sebut. Dia nyebutnya itu, jadi lidahnya itu ke atas, ke gigi seri atas. Jadi so gitu. So. Jadi lidahnya ujungnya ke atas. Ya nggak bisa ketahan dia jadinya. Mestinya nggak boleh ketahan seperti itu. Makanya suaranya ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Pantesan ini yang selama antum ngerasain susah ya karena tertahan. Ya. Harusnya bukannya ditahan, tapi hanya menyempit, ya. Jadi kalau lidah itu posisinya kalau ada di gigi seri kan berarti ada celah yang berlubang, ada celah angin yang keluar dari atas, ya. Aso. Walaupun kemarin kita sudah bahas ya, Pak, shot itu termasuk sifatnya kemarin apa? Bukan, yang kemarin pekan yang lalu. Lihat di YouTube nggak yang nggak hadir? Ayo, pekan yang baru pekan kemarin. Kita sifatnya apa kemarin? Ya, ismat. Lawannya apa Pak? Apa? Bukan yang pekan baru pekan kemarin. Kalau jahar kan kita sudah beberapa pekan yang lalu di awal ya. Yaitu sifatnya adalah ada itbaq ya, itbaq dan lawannya infita. Itbaq itu bacaan yang lebih tebal dari sifatnya isti'la. Ya walaupun kemarin shot itu termasuk huruf yang mempunyai sifat isti'la, masuk pada sifat isti'la. Ya. Kalau itbaq artinya lekat, lengket. Ya. Jadi maksud saya gini, kita ke ini ya, kembali lagi ke sini ya. Tadi sofir yang tadi yang so. Ya, coba aso. Ya. Jadi ujung lidahnya tidak akan ngikut, cuma hanya pangkalnya saja, pangkal huruf so, lidah belakang ya, yang lengket ke atas. Aso. Makanya aso, asi, asu, so, bos. Iya.
Jadi walaupun dia pangkalnya di belakang, ujung lidahnya nggak ngikut. Ini kelirunya tadi, makanya saya katanya ada orang nanya ke saya perhatikan, ternyata ujung lidahnya ngikut ke atas. Ya akhirnya keliru bacanya, salah. Jadi nggak usah ngikut ujung lidahnya, tetap ada posisinya ada di ujung lidah itu menyentuh gigi seri bawah. Ya, waalaikumsalam. Tafadhol. Baik ya. Lanjut. Lagi Pak. Alfa. Asi. Asu. Sasi subas. Susan sani sosna. Minal musni. Masih sani so. Ya. Lagi sosi subas. Ingat ya, tidak dibaca sosisu tapi aso. Mancingnya kalau agak susah antum dari a dulu. Aso. Asi. Asu. So. Sosi subas. Susan sani sosna. Minal musni. Masih sani so. Ya, mana yang menjadi siulan burungnya? Nah, ya. Tapi di sini ya kita ini berarti kan burung ini kan binatang ya. Tapi ada ulama lebih mendekatkannya, suaranya itu lebih menyerupai kepada suara angsa. Angsa Pak off. Kalau antum kalau di kampung entah di atas yang lihat soang tuh coba perhatiin dah, dengerin. Kalau soang atau angsa bersuara off. Dia kedengeran ya seperti itu. Iya entok. Oh yang gede Pak, bukan entok. Soang yang gede. Kalau yang banyak ya? Di mana Pak? Di mana Pak? Oh, banyak. Oke, ya. Jadi so ini satu tadi sifat yang tidak memiliki lawan adalah masuk kepada sofir. Jadi ingat so mempunyai sifat sofir. Sofir. Yaitu sifat yang apa tadi secara bahasa yang menyerupai burung, tapi kita lebih dekatkannya ke angsa ya. Tadi yang tambahannya yaitu suara yang bertambah yang keluar dari dua bibir. Pak, kalau bibirnya nggak digerakin ini nggak fungsi siulan. Maka tadi saya katakan, nah bibirnya berperan. Coba kalau bibirnya nggak ikut, cuman lidah sama giginya doang. Nah, nggak bisa, coba antum praktekin. Kalau bibirnya nggak fungsi, diem aja bibirnya nggak ikut-ikutan. Nah di sana nggak bakalan keluar Pak suaranya. As, bibirnya nggak ikut, tapi bibirnya harus ikut. Tuh baru keluar. Kalau bibirnya nggak ikut, nggak akan keluar suaranya. Ya, kayak di sini secara istilahnya yang keluar dari dua bibir. Secara prakteknya seperti itu. Suara tambahan ya. Jadi kita ada makhraj, ada sifat. Makanya saya bilang katakan kita belajar makhrajul huruf nggak cukup. Ya harus dengan sifatnya juga, memahami sifat. Boleh jadi dua huruf makhrajnya sama tetapi sifatnya yang berbeda. Padahal makhrajnya sama-sama, tempatnya sama. Tapi sifatnya yang berbeda. Ya. Ya bisa dipisahkan ya Pak ya. Seperti saya katakan di awal, makhraj dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Taib yang selanjutnya setelah huruf shad ada huruf zai. Nah, zai. Coba Pak. Atau za. Jangan ini ya. Kalau ujung lidahnya tadi saya katakan kalau ujung lidahnya menyentuh gigi saya di atas, coba antum ucapin. Gigi bawahnya nggak usah ikut. Nggak bisa, susah.
Karena memang bukan bukan tempatnya atau bukan makhrajnya, ya. Za itu adalah sama gigi seri bawah. Za, zi, zu. Nah, untuk huruf za ini, ya, ulama menyerupainya dengan suara lebah. Nah, pernah dengar suara lebah, Pak? Jangankan suara, Pak, diantuk udah pernah. Ya, udah pernah Pak antum, Pak Mukti? Dientuk. Oh, sering ya. Iya, lagi enak-enak tidur dientuk, Pak. Karena ceritanya lagi ada orang di masjid nyari-nyari ini sarang lebah, lotengnya. Ini salahnya, makanya kalau habis subuh jangan tidur lagi, Pak. Habis sholat subuh jamaah di masjid, jamaahnya udah bener, dia subuh. Karena tidur lagi habis subuh, karena ngantuk ya tidur lagi, enak hawanya tidur kan. Nggak lama dibangunin, bangunnya emang udah agak siang. Dibanguninnya sama lebah, dientup. Nah, seperti gitu ya. Oke, jadi huruf za. Coba zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Ya, ulangi. Zazizubaz. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Baik, paham tuh? Jadi huruf za itu menyerupai suara apa, Pak? Lebah. Kalau antum lupa, belajar dari lebah. Dengerin aja, Pak. Hati-hati dientuk, ya. Dengerin. Atau suara soang. Oh, segimana? Coba cari soangnya di kampung, ya. Oh, belajar. Ya, karena kita harus belajar dengan lingkungan sekitar. Gimana? Oh, soang. Oh, enggak, Pak. Jangan yang pas teriaknya. Jangan pas teriaknya, beda. Dia biasanya lagi manggil pasangannya kalau song-song gitu. Kalau yang kayak teriak itu kayak katanya sih kalau iya, nah apakah hilang lepas dari ini kalau apa kelompoknya biasa gitu. Kalau yang lagi ini lagi ngobrol ya. Iya, off, nah itu lagi ngobrol. Baik ya, candaan ya. Baik, selanjutnya setelah huruf sad, kemudian zai, yang ketiga ada huruf sin. Ya, sin. Ya, sin sama ya, Pak. Benar nggak ujung lidahnya menyentuh apa tuh? Sa. Coba Pak, makhrajnya di mana, Pak? Ujung lidah geser di bawah. Sama ya, Pak ya? Jadi sama. Nah, ulama menyerupai huruf sin ini dengan suara apa, Pak? Belalang. Atau juga mungkin bisa juga ular, ya. Sa, coba sa. Si. Su. Bas. Ingat, Pak, jangan bas tapi bas. Nah, harus keluar sofirnya. Sofirnya tadi apa bilang, Pak? Siulannya. Jangan bas. Udah berhenti, jangan ditahan. Ingat, sa itu termasuk sama ya. Sa, za, so memiliki sifat apa, Pak? Yang pertama kita bahas yaitu hamas, yaitu mengalirnya apa? Udara atau nafas, ya. Jadi bas, ya. Sasi subas. Nah, jangan bas, tapi jangan ditahan ya. Jangan bas, nah, tapi harus bas.
Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jangan nas. Udah berhenti. Harus dialirkan. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ya. Nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, harus keluar. Ya, sifatnya harus ditampakkan. Pokoknya antum kalau udah belajar makhraj, udah belajar sifat, tolong dipraktekkan. Ya, prakteknya yang seharian dalam antum tilawah. Ya, jangan sampai apa yang sudah antum pelajari tidak diantum amalkan. Baik, sampai di sini fahimtum? Ya, itu yang pertama yaitu sofir. Sifat yang tidak memiliki lawan adalah sofir, ya. Apa secara bahasa tadi? Suara yang menyerupai burung, dan secara istilah adalah suara tambahan yang keluar dari dua bibir. Hurufnya ada berapa? Ada 3, yaitu shad, zai, dan sin. Ya, shad, zai, dan sin. Ya. Baik. Paham tuh? Sebelum Anda lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Pak Indro? Ada, Pak? Pak Mukti? Iya. Tidak memiliki lawan. Ya, artinya memang ditentukannya dia tidak mempunyai lawan. Kalau kemarin kita lawan kayak misalnya sifat hamas, lawannya apa, Pak? Hamas artinya apa? Samar ya? Samar. Jahar lawannya? Nah, hamas lawannya jahar, jelas. Ada samar, nah, lawannya adalah jelas. Gitu Mbak Mukti, maksudnya nah, gitu. Kalau sofir tadi artinya yaitu suara burung, ya. Artis ya, yang menjadi suara tambahan pada dua bibir. Jadi sofir tidak mempunyai lawan, ya. Baik, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Baik, ya. Yang kedua yaitu qalqalah. Yang kedua adalah al-qalqalah. 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 Qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya. Lugatan secara bahasa, silakan antum lihat buku antum ya Pak, terjemahnya. Lugatan secara bahasa al-ittirabu. Al-ittirabu artinya pantulan. Wa tahriku, dan getaran. Pantulan dan getaran. Kalau di antum pantulan doang ya Pak ya? Ya. Ada getaran? Bergetar. Oke. Berarti wa tahrik pakainya. Al-ittirabu pantulan, wa tahriku dan getaran. Wastilah itu secara bahasa ya. Secara bahasa qalqalah artinya pantulan dan getaran. Atau bisa boleh pantulan atau getaran. Kalau ana sih lebih kepada pantulan. Ya. Kalau getar sama pantulan kayaknya kencengan pantulan. Ya. Wastilahan, dan secara istilah artinya ittirabun pantulan fil makhraji yang terdapat pada tempat keluarnya huruf makhraj, ya. Indan nutqi ketika pengucapannya bil harfi dengan sebab huruf sakinan yang sukun, ya, yang sukun atau disukunkan, yang wakaf atau yang diwakafkan.
Hatta sehingga tasma'alahu terdengar baginya nibrotan qawiyatan. Nibroh suara. Nibroh itu suara, Pak. Nibrotan qawiyatan suara yang kuat. Wa hurufuhu dan hurufnya apa saja hurufnya? Kalau antum mungkin seringnya dengarnya baju di toko, ya. Kalau dalam kitab-kitab ini karangan terkait kaidah tajwid ataupun tahsin dibacanya dengan qutbu jadin. Qutbu jadin, terserah ada gampang enaknya yang mana, yang penting hafal ya. Antum ingat, qutbu jadin boleh, baju di toko boleh. Enakin. Waalaikumsalam. Ya. Silakan enaknya qutbu jadin atau baju di toko. Kalau qutbu jadin berarti qaf, kemudian po, ba, ja, dan da. Kalau baju di toko berarti ba dulu. Ba, ja, da, po, o. Nah ini nanti sedikit anak singgung pertanyaan Pak Adrian. Ya, nanti ini anak sedikit sampaikan. Baik. Saya ulang lagi ya Pak ya. Qalqalah secara bahasa artinya apa Pak? Pantulan ataupun getaran. Ya. Wastilahan secara istilah ittirabun yaitu pantulan fil makhraji di dalam tempat keluarnya pada tempatnya huruf indan nutki ketika pengucapannya dengan sebab huruf sakinan yang disukunkan atau yang sukun atau disukunkan ya yang waqaf atau diwaqafkan hatta tasma'a sehingga terdengar baginya suara yang kuat dan huruf-hurufnya ada 5 yaitu ko, po, ba, jada. Saya ulang lagi, secara istilah adalah pantulan pada tempatnya huruf, pada tempat huruf, makanya huruf-huruf apanya yaitu huruf yang 5 maksudnya ya. Jadi pada tempat keluarnya huruf ketika pengucapannya dengan sebab huruf yang sukun atau huruf yang waqaf berhenti ya. Sukun itu berhenti Pak. Atau disukunkan, boleh sukun atau maksudnya boleh waqaf, boleh juga diwaqafkan, berhenti ataupun diberhentikan. Hatta tasma sehingga terdengar baginya suara yang kuat. Dan huruf-hurufnya ada berapa? 5 yaitu ba, jada, toko atau boleh juga ko, po, ba, jada. Kalau di buku antum yang qutbu jadin ya Pak ya. Ya. Qutbu jadin. Qutbu jadin. Ya enaknya aja dah nanti. Oke, kita akan sedikit bahas ya Pak kaidahnya di sini terkait dengan qalqalah karena agak lumayan kayaknya agak panjang nih kalau qalqalah. Ya. Pak, tadi secara bahasa artinya apa? Qalqalah pantulan. Menanggapi sedikit dari pertanyaan Pak Adrian di pekan yang lalu ada kita mendengar orang yang membaca huruf qalqalah itu dengan suara dia serupa dengan harokat ya Pak ya Pak Adrian kemarin pertanyaannya gitu ya contohnya khalaqa ya khalaqa qaf itu kan huruf apa Pak huruf qalqalah termasuk huruf qalqalah. Jadi ada yang membacanya khalaqa. Ya, begitu Pak Adrian. Kalau nggak salah ya. Saya masih ingat seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan oke, nanti dulu. Ini biar seru biasanya ini dulu Pak. Kasih ininya dulu. Oh ya, nanti. Coba lihat di buku antum tadi apa Pak qalqalah? Ya. Jadi pengucapan huruf sukun yang disertai getaran suara pada marah sehingga terdengar suara yang kuat. Analisa ana kemarin kenapa harus dibaca dengan kayak orang Sunda. Kadia, di dia, ya khalaq gitu.
Kalau ana menggunakannya khalaq bukan khalaqo. Ada kaidah ulalam tapi ini ya Pak Adrian. Alasannya soalnya belum nemu nih, nyari-nyari belum nemu kenapa dia baca khalaqo. Padahal di buku salah satu di buku yang anak pakai ini metode Asy-Syafi'i, di situ disebutkan ya. Ada yang antum punya bukunya ini Pak? Ada yang bawa nggak? Ya, di sifat huruf. Ya. Jadi qalqalah itu ya di buku Imam Syafi'i saya bacakan dulu nih. Yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun mengarah ke lafaz. Jadi ini ketika sukun itu artinya berhenti Pak atau berhentikan. Kayak misalnya gimana? Contoh kita kasih contoh. Khalaqa yang telah kami ciptakan. Ya. Khalaq kalau disukun maksudnya artinya di akhir ayat kan ya. Qul a'udzu birabbil falaq atau enggak khalaq falaq boleh. Atau enggak min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ya, khalaq aja deh. Khalaq. Jadi kalau dia di akhir ayat bacanya jadi sukun. Ya. Nah, berarti qaf ini kan huruf yang kenapa dia mempunyai sifat qalqalah? Ketika dia sukun itu harus pantul. Sedangkan kalau harokat atau diwasol disambung maksudnya dengan ayat setelahnya, dia dibacanya tidak memantul. Jadi khusus pada ketika dia sukun dia memantul. Khalaq. Nah, di buku metode Imam Syafi'i ya karya Abu Ya'la Qurnaidi LC dengan Nisar Sa'ad Jabal LC MPD ya di situ disebutkannya pantulan itu mengarah ke lafaz biasanya kalau orang Sunda saya katakan di dia ya kumaha ieu ada orang Sunda wajah ini orang Sunda ya wajah ini orang Sunda juga banyak ya orang Sunda di sini ya. Ya, benar ya. Nah, tanpa selanjutnya ya, jadi mengarah ke lafaz artinya biasa orang Sunda mengucapkan ya, tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Harokat yang tiga itu ada apa harokat Pak? Fathah, kasrah, domah. Coba kita lihat sebelum huruf qaf itu ada huruf lam yang berharokat fathah. Saya katakan ulang lagi. Tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Khalaq. Tadi ini Anda menyampaikan yang Pak Adrian tanyakan ya. Khalaqo. Ini salah Pak. Ini menurut Anda ya, analisa Anda nih. Wallahualam nanti kalau ada ketemu lagi nanti akan revisi. Cuman sementara Anda cari-cari nggak ketemu itu alasannya, belum ketemu. Kenapa ada yang mengucapkan khalaqo? Ya. Nggak tahu nih, makanya aneh soalnya belum nemu ini alasannya kenapa belum ketemu. Tapi antum kalau yang udah bisa menemukan silakan sampaikan Pak. Kita berbagi aja di sini, ya. Tapi wallahu alam ya. Tapi ini aneh berdasarkan analisa aneh yang aneh ambil dari beberapa sumber, keterangannya seperti itu. Jadi pakai khalaq, dia tidak berpengaruh. Dan anak itu yang pertama analisa pertama. Yang kedua yang seperti Anda katakan kemarin, Pak, yang namanya pantulan itu serupa ketika baliknya. Yang namanya bola, kita lempar bola, memantul. Memantul ya tadi kan, kalau artinya ada bahasanya memantul. Memantul itu arahnya sama nggak kira-kira?
Atau enggak jaraknya akan kembali sama enggak? Enggak, Pak. Artinya kalau dia harokatnya fathah di sini, ini enggak boleh mempengaruh, tidak terpengaruh pantulannya itu dengan kayak tadi khalaq jadi harokat lagi. Ya. Baik, itu sampai di sini. Ya. Tasdid. Tasdid, huruf tasdid pun ketika dia sukun. Ya, di sini keterangannya di sini ada lagi. Ya. Mana? Qalqalah terbagi menjadi dua, Pak. Qalqalah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, qalqalah kubro. Apa yang dimaksud qalqalah kubro? Apabila waqaf pada huruf qalqalah. Ya, apabila waqaf pada huruf qalqalah, di sini dalam keterangannya bertasdid atau tidak. Jadi baik dia dalam keadaan bertasdid atau tidak, maksudnya dalam keadaan sukunnya dengan misalnya kalau ini kan harokat fathah ya tadi kalau aslinya kan. Ya kan? Di sini kalau Anda contohnya apa ya? Bentar. Oh. Bapak, tolong dibantu cari ayat atau kalimat yang ada huruf qalqalah tapi dia di akhir ayat ada dengan tasdid, menggunakan tasdid. Anda lupa dicatat tadi. Lupa. Ada nggak sih? Al-Hab, yang mana tuh? Coba dibaca Pak ayatnya. Coba dibaca Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watabba ya? Oke. Ya. Ini ya. Benar Pak? Watabba. Ya. Pak, kalau yang namanya waqaf, maaf. Waqaf itu ya, kecuali dia kalau panjang nanti. Ya, kalau watabba ini begini kondisinya ya. Dia tidak ada, kan ada yang waqaf itu ketika dia waqaf jadi panjang bacanya. Ya, kalau ini tidak, kondisinya tidak jadi panjang. Tapi dia harus qalqalahnya keluar. Watab. Ya, watab. Jadi bacanya gitu, watab. Bukan watabba. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya watabba kan sama kalau dia ditasdid, jadi nggak ada fungsi qalqalahnya. Ya. Watabba, misalnya baca gitu ujungnya qalqalahnya ya, mantulnya dengan harokat sama dengan dia. Fathah. Watabba, mana qalqalahnya berarti? Ya. Makanya di sini ketika bacaan qalqalah itu dikeluarkan, dia tidak terpengaruh dengan harokat. 3 harokat, baik itu fathah, kasroh ataupun domah dari huruf yang
sebelumnya. Kalau tadi di sini huruf sebelumnya adalah huruf lam, la. Jadi tidak dibaca khalaqa. Walaupun dia memantul ya, khalaqa. Ya ini qalqalah kubro nih. Karena di ujung, karena dia posisinya ada di akhir. Ya, maaf tadi. Iya. Jadi waqaf pada huruf qalqalah. Contohnya tadi watabba. Tabbat yada abi lahabi watab. Ya, jadi tidak ada watabba. Atau qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya. Itu yang bisa kita jadikan kaidahnya ya Pak untuk pengucapan sifat qalqalah. Jadi pertama adalah ya memantul hurufnya ketika sukun, yaitu dengan cara mengarahkan akhir lafadznya dengan suara e. Ya. Suara e. Dan huruf qalqalah ini boleh antum tambahkan di buku antum Pak. Tadi ada qalqalah kubro dan ada qalqalah sughra. Pak. Oke, kalau qalqalah kubro ya, jadi nanti qalqalah ini ada qalqalah kubro. Sughra. Sogir, kabir. Kubro itu artinya dari kata-kata kabir, besar. Sugro dari kata-kata sogir, kecil. Ya. Jadi ketika dia dibaca qalqalah kubro seperti apa? Ketika posisinya dia waqaf. Waqaf itu berhenti. Ya Pak, berhenti. Berhentinya bagaimana? Boleh Pak. Misalnya, boleh bukan harus selalu di akhir ayat. Boleh ketika kita misalnya di tengah-tengah ayat, ya, karena mungkin ayatnya panjang, kita baca di tengah ayat dan pas ketemunya ada huruf qalqalah, ya. Maka cara pengucapannya harus lebih tebal. Khalaq. Artinya tidak buru-buru. Iya. Iya, betul. Jadi tidak terburu-buru. Beda dengan ada satu lagi namanya qalqalah sughra. Yaitu apabila huruf qalqalahnya berada di tengah atau kalimat, ya. Contohnya seperti apa? Qad aflah. Qad aflah. Nah, ini kan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Bacanya bagaimana Pak? Bukan kode afal. Tapi harus cepat menyiapkan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf a. Kode af. Kode af. Jangan kode af. Jangan kode af. Tapi kode af, itu kode af, bacanya seperti itu. Tuh qalqalah sughra, ya. Jadi tidak tebal cara pengucapannya, tidak jelas, artinya tidak terlalu sempurna pengucapan qalqalahnya. Ya, ada lagi ayat yang bunyinya fi maq'adin, fi maq'adin. Nah, ini huruf qalqalah ya Pak. Ini kan sukun kan? Fi maq'adin. Jadi tidak dibaca fi maq'ad, ya. Fi maq'adin gitu. Tidak seperti itu bacanya karena dia adalah qalqalah sughra. Bacanya seperti apa?
fi maq'adin, fi maq'adin, fi maq'adin. Ya, seperti itu. Oke. Paham tuh Pak sampai di sini? Ya. Dan terakhir Pak, ini sering Anda dengar ya, ketika pembacaan kita membaca huruf yang qalqalah, ini seringnya diakhiri dengan huruf hamzah. Maksudnya gimana? Contohnya ini ya. Pak, dengerin bacaan Ana. Kira-kira benernya yang mana menurut antum? Khalaq sama khalaq. Khalaq sama khalaq. Yang mana? Khalaq sama khalaq. Yang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang mana? Yang satu. Yang mana yang satu? Yang lain apa? Yang satu. Pak? Yang kedua. Iya, ada dua versi. Seru nih. Kalau ada dua versi gini seru. Iya. Jadi ada tantangannya. Oke, Taib. Ya, Pak ya. Ini yang benar adalah yang pertama. Yang pertama. Ya. Pak, qalqalah itu syaratnya pita suaranya nggak boleh ditahan. Syarat qalqalahnya tidak boleh pita suara kita ada di mana Pak pita suara? Di sini. Oh bukan, di sini. Di paling bawah. Atau halq apa Pak? Bagian tenggorokan yang paling bawah. Aqsal halq. Hurufnya apa aja Pak? Hamzah dan waduh ya. Ha. Ya. Nah, di tempat A dan H itu adalah pita suara kita, Pak. Makanya kalau ini lagi sakit, susah kita. Ya. Ini cara ucapnya jangan ditahan, jangan ditekan, jangan ditutup. Halaq, ke. Ya, khalaq. Jangan khalaq. Nah, itu ditahan tuh. Berarti ada hamzahnya. Kalau ditahan. Ya, ada hamzahnya. Yang kedua ada hamzahnya. Ya, yang kedua ada hamzahnya. Itu yang keliru. Halaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jangan ke. Walaupun ada ke-nya, tapi ditahan, jangan. Ya, itu yang keliru. Itu syarat kaidah dalam pengucapan sifat qalqalah. Paham tuh? Ya, syaratnya seperti itu ya, Pak ya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak? Silakan. Itu yang masih kadang dengerin sih, cuma dengar. Ya. Ya, saya dari kali yaumul haq. Nah, itu dia makanya. Ana belum ketemu penjelasannya gitu. Kadang mungkin Bisa Pak, bisa. Maksudnya sih nggak begitu. Maksudnya nggak begitu. Cuman kayaknya kedengaran kitanya, entah pendengaran kitanya bagaimana gitu. Makanya belum ketemu gitu. Anda cari-cari belum ketemu Pak. Makanya kalau antum jadi penemu nih mungkin, ya, tolong sampein ke Ana gitu. Ya, cuman yang Anda pahami, yang Anda pelajari seperti itu. Makanya tidak terpengaruh dengan 3 harokat. Contohnya tadi misalnya qut, misalnya ada lagi
Kutub, kayak misalnya kutubu jadin ya tadinya. Bukan kutu. Tadi yang itu ya. Kutbun misalnya tadi. Nah, ini kan huruf qalqalah nih. Bukan bacanya kutuba, kutubu ya. Kutubu. Nah, kalau kita pengaruh dengan harokat dhammah sebelumnya ya, huruf yang berharokat dhammah, kutu. Jadi kutu. Harusnya kutuba, kutubu. Ya, kutubu. Nah, bukan kutu. Ya. Jadi tidak terpengaruh dengan huruf yang berharokat. Ya. Itu kaidahnya dalam sifat qalqalah. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Kalau yang qalqalah yang bertasdid namanya. Tadi yang tanya itu tahdid Bertasdid sama nggak itu? sama Pak, posisinya sama ya, nggak pengaruh ketika dia sukun atau waqaf sama aja, mau dia secara wasolnya ya, secara wasol artinya secara wasolnya dia berharokat fathah atau yang huruf yang bertasdid sama. Baik, Qalqalah depannya lam mati ya. Kayak contoh qalqal. khalaqal insana misalnya, khalaqal insana misalnya, khalaqal insana. Kalau kita berhenti di khalaq, kalau disambung enggak memantul. Jadi memantulnya ketika dia sukun berhenti, maksudnya waqaf ya. Tadi saya katakan pengertian di sini sukun ini ada maksudnya waqaf. Ketika dia waqaf, ya antum boleh misalnya khalaqal insan, tapi karena nggak kuat khalaq sampai situ. Khalaq nggak kuat napasnya sampai situ doang ya nggak apa-apa, pantul. Khalaq karena kaidahnya mengikuti kaidah tajwid. Tapi kan antum harus ngulangin lagi karena itu huruf yang wasol. Khalaqal insan, kalau tata bahasa Arabnya nggak bisa antum pisah. Pak, ingat ya. Ketika kita baca huruf yang harusnya disambung, wasol, dia diputus. Antum harus ngulangin lagi Pak ayat itu atau kalimatnya. Sama ketika antum nulis pun nggak boleh terputus. Misalnya, mohon maaf kalau dalam satu kata. Aduh, misalnya antum nulis di buku, kayak misalnya ini dah, khalaqa. Cuman karena udah nggak muat, cuman gini doang, khola doang. Koknya di bawah baris berikutnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak, salah fatal itu ya. Karena jadi ya nggak ada terjemah, nggak ada maknanya nanti dia, nggak ada artinya. Atau mungkin bisa jadi keliru. Ya malah beda arti jadinya nanti. Ya. Sekali lagi, kalau antum baca atau menulis ayat Al-Quran ataupun antum belajar bahasa Arab dengan Pak Ustadz Nanang, ya Pak Nanang nggak boleh, bener nggak diputus seperti itu. Kalau cara penulisannya ya. Bacanya juga sama, harus antum ulangi. Ya tadi khalaqal insan, boleh nggak antum cuman sampai khalaqo doang? Boleh, tapi dengan syarat tadi kaidahnya harus mengikuti sifat qalqalah, dan antum harus ngulangin lagi khalaqal insan, khalaqal ya itu. Fahimtum? Ya. Baik, silakan. Anilasilah, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, jam berapa sekarang Pak? 9, 2 menit. Sampai jam berapa nih kira-kira Pak? Ini tadi ada request soalnya. Bukan antum Pak, antum. Pak Indro, ya. Ada rapat. Oh ya. Terus ada juga yang kerja bakti ya. Nggak tahu kerja baktinya pagi apa malam, saya nggak tahu. Allah alam deh kalau malam. Itu urusan antum lah kalau malam. Kalau pagi mungkin saya percaya urusannya bareng-bareng, berjamaahnya. Kalau ya, alhamdulillah juga malam ini dapat ronda. Jadi insya Allah nggak usah lama-lama ya. Oke, sampai ke berapa ya? Kita lanjut dulu deh. Terakhir, sampai di sini paham ya? Kalau yang sifat qalqalah. Yang berikutnya yang ketiga. Maksud ana nih nanti kan
pekan berikutnya masih ada ini lagi nggak Pak? Kita puasa udah masuk puasa belum? Belum ya? Berarti ada 1 pekan lagi Anda mau kejar untuk sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, kita selesaikan. Karena untuk pekan berikutnya di bulan Ramadan insya Allah Anda akan mulai kita praktek. Ya. Kita mulai bahas ayat apa, nanti kita kaji bersama ya. Kita maksudnya sambil murojaah ya, makhrajnya, sifatnya, cara pengucapannya bagaimana, nanti satu persatu lah kita ya. Atau melanjutkan ayat, misalnya baca nanti kita koreksi mana yang harus dikoreksi ya. Jadi mau kita fokuskan insya Allah Ramadan karena kita memang kita tahu maklum bersama, perbanyaklah kita tilawah Al-Quran. Harus lebih baik lagi dibanding hari-hari sebelum Ramadan ya. Jadi yang mengkaji itu justru lebih afdal ya. Jadi kalau kita hanya baca, Pak, kira-kira menurut antum baca sendiri nih. Antum belajar sendiri. Banyak sampai berjus-jus dengan antum baca 1 ayat, 1 atau 2 ayat. Tapi antum kaji. Fadilahnya mana, Mak? Lebih banyak mana? Ya kalau antum paham, jangan ini Pak, maaf ya. Ya jelas yang ini tapi yang kaji belum tentu. Kecuali kalau antum lagi belajar, lebih baik antum kaji. Kalau antum udah paham ya silakan tafadhol berjus-jus. Ya, sebanyak mungkin. Tapi kalau antum lagi belajar, anak lagi kurang rasanya, antum mau kaji aja dibiarin per ayat. Karena ada yang harus target selesai berjus sebulan Ramadan ini 2 juz, 5 juz ya. Ya silakan tafadhol, nggak masalah. Tapi dengan syarat kemungkinan antum memang sudah benar bacaannya. Pak, sayang Pak, antum baca banyak-banyak. Mama bukan anda menghalangi antum yang mau baca banyak-banyak ya. Tapi setidaknya antum sambil belajar, sambil mengkaji. Insya Allah itu lebih utama. Insya Allah lebih utama. Ya, dibanding kalau antum baca saya nak udele, ya, awas, tablas sama, pokoknya bablas semuanya. Ditabrak karena kejar tayang 5 juz selesai bulan Ramadan. Iya nggak tahu dah mulana. Ya, jadi insya Allah pekan berikutnya Ana mau habisin bulan tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ya, oke. Taib yang ketiga apa Pak? Lin. Ya, apa itu lin? Sifatul lin lughatan secara bahasa, silakan antum lihat terjemah di pedoman buku antum. Lin lughatan secara bahasa diddul khusuna. Diddul khusuna. Apa itu khusuna? Apa Pak terjemahnya di situ? Yang lembut tanpa harus dipaksakan. Ya, berarti lembut Pak. Yang harus yang tidak dipaksa, diddul khusuna yang tidak dipaksakan. Ya. Wastilahan istilah ikhrajul harfi, keluarnya huruf fil lin, ya. Apa di situ? Dengan mudah ya. Wa adamu kulfah, tanpa adanya paksaan. Jadi pengucapannya tidak dipaksa. Ya, mengalir aja dengan mudahnya ya. Jadi insya Allah sifat lin ini sifat yang mudah ya. Dari sebagian sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya. Wa hurufuhu, dan huruf-hurufnya itu al-waw, waw, wal ya'u dan ya. As-sakinah, as-sakinah yang keduanya disukun. Ya. Dianya sukun al-maftuhu ma qablahuma. Yang difathah huruf sebelum waw atau ya ini huruf fathah ya, huruf yang berharokat fathah sebelum waw atau ya sukun ya, qablahuma sebelum keduanya. Maksudnya adalah jadi huruf yang waw sukun dan ya sukun sebelumnya berharokat, ada huruf yang berharokat fathah ya, maka ini adalah cara membacanya harus dengan menggunakan sifat lin. Ya, contohnya li'ila fi Quraisy ya, Quraisy ya, mudah Quraisy ya.
Atau enggak khauf. Ya, contohnya di antum apa? Ada contohnya, Pak? Ada contohnya nggak? Nggak ada ya? Khauf, khaufun, Quraisy. Nah, jadi tadi apa, Pak? Hurufnya adalah huruf apa namanya? Huruf lin yang memiliki sifat lin, yaitu waw dan ya sukun. Ya, waw dan ya sukun. Yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah ya. Ini fathah. Jadi cara pengucapannya dengan mudah saja, tidak perlu dipaksakan. Contohnya bagaimana? Khauf, 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 ya. Ya. Quraisy, Quraisy, ya. Bait, ya. Contohnya seperti itu. Tapi jangan dimencongin ya Pak ya. Saking mudahnya terkadang kalau anak dengar ya orang mau maafan ya kalau nggak ini ya. Kalau orang Arab bahkan sampai kalau kita lihat mereka nulis Latin itu dimencongin. Kayak fathah harokatnya berharokat fathah jadi Misalnya baitun. Kalau kita sukunkan kan jadi bait. Mereka nyebutnya bit. Ya. Kalau kita mau bahasa Arab, aina bit. Gitu. Jadi diencongin. Kalau kita makanya kadang kalau ke sana itu kemarin waktu umroh di sana nggak paham ya ngomong mereka apa gitu. Amiyah apa emang mereka makanya Amiyah. Jadi udah gabungan campuran udah. Ya udah bahasa gaul lah, mungkin bahasa apa kalau bahasa Inggris itu ada British, ada kalau yang itu ini kalau kan. kata orang Arab tuh kalau kita ngomong bahasa Arab dengan benar itu di sana itu bahasa malaikat disebutnya. Bahasa malaikat ya. Bahasa malaikat. Ya memang benar ya. Kalau kita belanja Makanya kalau bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang masih menggunakan kaidah asli, murni. Makanya kalau kita ke sana mereka paham nggak? Paham, mereka paham. Kita ngomong bahasa sesuai kaidah bahasa Arab paham. Cuman ya aneh buat mereka aneh gitu. Baku gitu. Kalau kita kenal terlalu baku gitu. Iya, bahasa gaul sama ketemu bahasa aku. Ya kayak kita orang Indonesia lah. Udah ngomongnya udah macem-macem. Nyokap, bokap. Ya. Padahal kan kalau bahasa Indonesia bapak, ibu, ya. Ya kalau orang asing pun kita belajar di sini. Kamu misalnya kamu bokapnya mana gitu, bokap apa nyari di kamus dia gak kalau nyari di bahasa kamus bakunya nggak bakal ketemu ya. Kalau kita kan orang Indonesia kita harus belajar bahasa Indonesia Lah iya. Kalau nggak belajar bahasa Indonesia kita nggak bisa baku Iya, makanya kalau orang kenapa bikin karya ilmiah itu harus dengan menggunakan bahasa baku dengan tata bahasa komposisi bahasa Indonesia. Makanya orang kalau bikin skripsi, orang yang kuliah itu benar-benar kalau ini diuji ininya, sistematika penulisan bahasanya, secara komposisinya, benar nggak gitu. Ya, jadi inilah ya makanya wajib ya kita belajar bahasa Arab ini, ya karena ya orang Arabnya sendiri aja di sana udah rusak bahasanya. Kalau nggak mereka baca Al-Quran ini lagi, mereka sendiri aja harus belajar bahasa ini lagi Pak. Sama kayak orang Indonesia kalau nggak belajar bahasa lagi ya nggak tahu istilah ini apa, nggak tahu. Ya coba objek predikat ya, objek subjek objek predikat. Ya kayak begitu aja. Kan ada yang nggak disingkat aja udah. Ya seperti itulah bahasa ya. singkat sekarang Iya. Yang penting nggak paham gitu katanya. Cuma kalau digunain ke bahasa Al-Quran ya salah betul.
Baik ya. Jadi mudah saja untuk sifat lain ini, yaitu keluarnya suatu huruf dari makhraj dengan mudah. Ya, sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu hurufnya ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Oke. Baik, lanjut ya, Pak Intum ya. Insya Allah paham ini kalau ini ya. Jadi baca pengucapannya, nanti kalau antum ketemu huruf yang kata seperti ini, mudah salah pengucapannya. Berarti ini sifatnya apa? Oh, sifatnya adalah, ingat hurufnya ada dua saja, yaitu waw sukun dan ya sukun, yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Baik, selanjutnya yang keempat, inhiraf. Mahwal inhiraf. Al-inhiraf lughatan, secara bahasa, al-mailu, miring, Pak. Dulu di antum bukunya apa terjemahnya, Pak? Miring ya. Al-mailu itu artinya miring. Dulu, dan menyimpang. Wastilahan, dan secara istilah, mailul harfi, miringnya huruf ba'da khurujihi ila tarafil lisani, setelah keluarnya huruf tersebut, ila tarafil lisan, pada ujung lidah. Pada ujung lidah. Maksudnya gimana ini? Coba Pak, di buku antum tolong bacain Pak. Yaitu menyimpangnya, coba istilahnya. Huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Ujung lidah. Baik. Hurufnya ada dua. Ya, hurufnya ada dua ya. Sifatnya terdapat pada huruf lam dan ro. Coba Pak, antum ucapkan dulu huruf lam. La. La. La ini makhrajnya di mana Pak? La. Ujung lidah menyentuh. Coba Pak dilihat Pak, lihat. Langit-langit katanya tuh. Enggak apa-apa. Kita sambil meroja ini. Ayo, ada lagi enggak? Ayo Pak, dilihat bukunya Pak. Ujung lidah. Ayo. Lihat aja nggak apa-apa. La. La. Ujung lidah menyentuh. Iya, langit-langit depan boleh. Pokoknya ngangel. La. Antum prakteknya coba. La. Li. Lu. Bal. Di mana Pak? Gusi mana? Atas bawah? Atas. Antum ngucapin aja udah. Ya, ujung lidah menyentuh. Jadi kita ilmu faham itu antum bisa ngerasain sendiri Pak. Makanya kalau antum ngafalin istilahnya ribet. Nah, ya kita bukan kita ini pelajar ya, kita ini belajar ya. Tapi kalau mau antum mau hafalin ya silakan gitu. Kita praktek aja lah. Lalilu bal. Bal, coba bal. Nah, berasa kan? Bal. Bal. Ya, berarti ujung lidah ada di gusi atas ya. Gusi atas ya. Terus kemudian ro, coba ro. Ro. Di mana Pak makhrajnya ro? Ya. Makhrajnya di mana? Jangan langsung langit-langit dulu. Bagian mana? Anggota tubuh kita apanya yang huruf ro ini? Lidah bagian mana? Hah? Punggung. Ra ya. Hampir ujung ya. Bisa nggak ujung dikatakan ujung? Coba lihat Pak. Ujung bawahnya gitu. Hah? Ujung bawahnya. Nah. Disuruh sebutkan. Ya, jadi punggung lidah. Nah, itu ada punggung lidah tapi nggak terlalu ke dalam ya Pak ya. Nah, di situ ya bersama la nara. Ya, dia berarti agak bagian belakang, ujung lidah bukan punggung ya.
Punggung lidah ya. Ra, la. Ya. Jadi dua-duanya untuk la dan ra ada di punggung lidah tapi bagian depan ya, bukan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah nanti ada beda bagiannya lagi. Oke. Kalau tengah-tengah berarti wasatul lisan. Kalau ini bagian punggung depan, bagian depan. La, ra. Ya. Ya. Jadi inhiraf itu yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan ia terhalang oleh lisan. Ya, benar nggak Pak? Karena apa tadi saya katakan? Lidahnya ini menyentuh gusi atas. Sehingga apa? Ketika dia mengucapkan hurufnya, maka udara yang keluar ada di celah samping lidah kita, makanya menyimpang, disebut menyimpang. Atau apa tadi? Miring. Jadi lidah itu ketika dia ke atas, suaranya akan miring. Kalau secara mungkin kalau lidahnya begini Pak. Ada gimana ya? Gini dah. Jadi kalau ujung lidah, anggapnya jempol ini ujung lidah, ya ini gusi ya. Jadi kita mengucapkan begini, la, misalnya la. Nah ini dari lubang celah sini keluar udaranya. Jadi posisinya miring, ya. Keluar udaranya, anginnya itu nafasnya itu miring. La, ra, ya. Tuh. Jadi diingat ya, yang mempunyai sifat inhiraf adalah ra dan la. Bal, lalilu bal, lulalani lalna. Ayo. Minal mulni malilallanila lalilubal lulallanillalna minal mulni malilallanila. Kemudian ra. Ingat Pak, kita sudah belajar sifat ra ya, yang di sifat yang memiliki lawan. Ya, taib. Ra. Rarirubar. Rurarranirarna. Minal murni marirarranira. Ya, baik. Sampai sini paham, Pak? Ini mudah ya untuk sifat inhiraf. Oke, nanti untuk selanjutnya kita sampai di sini dulu ya, sampai sifat yang keempat dulu untuk sifat yang tidak memilih lawan. Ya. Silakan, ada pertanyaan, tafadhol, ana kasih waktu untuk bertanya. Insyaallah tidak sampai ini ya. Sekali lagi Pak, ana mau fokuskan untuk prakteknya nanti insyaallah di bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Jadwal seperti biasa setelah sholat. Kalau kita kan jam 8 ya, kemungkinan mulainya nanti jam berapa Pak Billy ya? Maksud kalau di jam 9 ya. Ya kayaknya harus disesuaikan mestinya kalau tarawih jaga jarak ya. Iya, harusnya disesuaikan, jangan lama-lama lah. Jangan Pak. Masing-masing Pak, jangan. Awalnya 23 masalah. Hah? Awalnya 23. Masih 23 mana? Kebanyakan di sini kan 23. Di antum, di tempat antum dekat rumah 23. Jaga jarak tadi Pak? Kalau sekarang ini enggak. Sekarang ini enggak. Kalau nanti tarawih? awal-awal. Maksudnya kalau sekarang enggak jaga jarak, mestinya
Tarawih nggak ya harus lebih ini ya. Logikanya. Masa ya pas tarawih suruh jaga jarak lebih. Waduh, makin nggak muat dah. Ya. Ya insya Allah kita jam 9 aja ya, patokan jam 9 ya. Setengah 9. Usah lagi 11 panjang lagi. Waduh. Selesai jam setengah 10. Kelar udah berarti. Ya. Tapi Pak, insya Allah pokoknya kita tentukan di bulan Ramadan nanti kita harinya tetap ya setiap malam Ahad ya sebagai sudah ditentukan oleh tim kajian, tetap malam Ahad dengan waktunya sedikit mundur yaitu jam 9 ya. Jam 9 yang biasa kita mulai jam 8, kita mulai jam 9. Insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya antum bisa mengikuti ya. Jadi ada 1 pekan lagi sebelum Ramadan, insya Allah kita akan habiskan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Jadi tadi ada tafasyi, ada takrir, tafasyi, istilah, dan terakhir adalah gunnah. Ya insya Allah kita akan ini. Baik, itu saja dari ana. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang ana perbuat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita semua. Kita akhiri dengan ucapan atau kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.